Terima kasih masih bersama kami di Kabar Siang. Pemirsa, hari ini merupakan acara puncak dari KTT ASEAN 2023. Terdapat 3 agenda pertemuan yang akan dilakukan oleh para pemimpin negara ASEAN. Agenda hari ini dimulai dengan sesi retreat dan dilanjutkan dengan pertemuan KTT Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle. Acara selanjutnya adalah pertemuan Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di penghujung acara nanti akan diadakan konferensi pers oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Informasi terbaru dari pelaksanaan KTT ASEAN 2023 akan dikabarkan oleh Jasmine Rahmadi di sana. Selamat siang Jasmine, informasi dari Anda silakan. Ya, selamat siang Anda Tealita dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa dalam 3 hari terakhir acara puncak dari KTT ASEAN 2023 ini berjalan dengan sangat lancar. Hal ini pun juga berkat dari Labuan Bajo yang menjadi venue dari KTT ASEAN 2023, di mana sebelumnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga mengatakan bahwa keindahan alam dari Labuan Bajo dan juga keramahan dari masyarakat Labuan Bajo ini diharapkan dapat mendorong ASEAN yang stabil dan juga aman. Nah, untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Polda Nusa Tenggara Timur untuk mempersiapkan Labuan Bajo sebagai venue dari KTT ASEAN 2023. Saat ini kami sudah bergabung dengan Kapolda NTT, yakni adalah Irjen Pol Joni Asadoma. Selamat siang Pak Joni, apa kabar Pak? Selamat siang Mbak Jasmine, kabar baik, sehat, semuanya tetap semangat. Alhamdulillah kabar baik begitu Pak Joni. Pak Joni, mungkin pertama-tama bisa dijelaskan nih ke pemirsa TV One yang penasaran nih, apa saja sih yang dilakukan oleh pihak Polda NTT untuk mempersiapkan Labuan Bajo sebagai host ataupun venue dari KTT ASEAN 2023? Ya baik, jadi kami baru mengetahui bahwa Labuan Bajo akan menjadi host ASEAN Summit itu bulan Januari. Setelah itu kami langsung mengadakan studi banding ke Polda Bali yang sukses menyelenggarakan G20. Ya, jadi bukan cuma dari unsur polisi, tapi juga dari unsur pemerintah provinsi, ya, seperti Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pariwisata, UMKM, termasuk dari unsur-unsur pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Kami melaksanakan studi banding di Polda Bali. Setelah itu kita kembali dan kita mulai menyiapkan, baik itu personil, baik itu perlengkapan, ya, kemudian juga mulai menyusun anggaran, kemudian mulai mengadakan latihan-latihan parsial, ya, latihan-latihan parsial di dalam menyiapkan anggota untuk pengamanan ASEAN Summit ini. Nah, selama 3 hari acara puncak KTT ASEAN ini kan berjalan dengan lancar begitu Pak Joni ya. Bagaimana evaluasi dari pihak Polda NTT sendiri? Apakah ada tantangan ataupun hambatan dalam melakukan pengamanan beberapa hari ini? Ya, dari hasil pengamatan dan evaluasi, segala sesuatunya sudah berjalan dengan baik. Memang ada hambatan seperti jalan-jalan yang sempit, ya, jarak antara satu pertigaan atau persimpangan dengan persimpangan yang lainnya itu berdekatan, sehingga apabila kalau rombongan ini bisa terjadi sedikit kemacetan. Tapi berkat semangat juga anggota, berkat kerjasama, sinergitas, ya, semua unsur di dalamnya, baik itu Polri, TNI, Perhubungan, ya, semuanya ini bisa dikoordinasikan dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar. Itu hambatan yang paling utama ya selama pelaksanaan KTT ASEAN ini. Kemudian juga adanya kelompok-kelompok masyarakat yang awalnya ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah khususnya dalam ASEAN Summit ini. Nah, ini kita berhasil melakukan pendekatan, memberikan pemahaman, pengertian, sehingga rencana untuk unjuk rasa itu
dibatalkan. Walaupun kami sudah menyiapkan tempat nih kalau unjuk rasa di sini, tapi setelah diberikan pengertian bahwa ini adalah event penting, bahwa ini adalah nama bangsa dan negara, nama daerah Labuan Bajo yang katanya ramah tamah, ya jangan permalukan negara kita, jangan permalukan Labuan Bajo. Akhirnya mereka bisa memahami itu. Nanti demonya, nanti unjuk rasanya nanti setelah ASEAN Summit, silahkan gitu kira-kira. Pak Joni, mungkin bisa diceritakan sedikit nih, bagaimana sih sinergitas dari TNI dan Polri dalam melakukan pengamanan pada KTT ASEAN 2023 ini? Ya, jadi sinergitas TNI Polri ini saya rasa ini adalah kunci dari keberhasilan ASEAN Summit ini, pengamanan ASEAN Summit ini ya. Dimulai dari kita melaksanakan gelar pasukan bersama, kemudian kita melaksanakan tactical floor game bersama. Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI memantau langsung penugasan anggota di lapangan, ya. Kemudian koordinasi di tingkat menengah maupun bawah yang begitu bagus sehingga tidak ada hambatan di dalam kita melaksanakan tugas maha penting ini. Jadi sinergitas TNI Polri itulah saya rasa itu adalah kunci utama keberhasilan tanpa mengenyampingkan yang lain ya. Tentu di dalamnya ada ujung tombaknya Kementerian Luar Negeri, ada Kementerian Setnek, ya, ada Kementerian Pariwisata di dalamnya, ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian BUMN, PUPR. Jadi banyak semua. Cuma kita TNI Polri memang berhasil merangkul semuanya sehingga semua kesulitan itu bisa cepat teratasi karena komunikasi yang intensif di antara unsur-unsur pimpinan dan adanya suatu tekad memang untuk mensukseskan acara ini. Sebelumnya Pak, pesan atau mandat apa saja sih yang disampaikan oleh Pak Kapolri kepada pihak Polda NTT sebelum digelarnya acara KTT ASEAN ini? Ya, perintah Bapak Kapolri itu yang pertama adalah menyiapkan ya infrastruktur untuk operasi ini, baik itu peralatan perlengkapan ya maupun juga gedung command center yang kita gunakan, kemudian akomodasi yang akan digunakan oleh baik unsur pimpinan maupun anggota di lapangan, kemudian dukungan dari Mabes Polri, mobilisasi perlengkapan baik yang dari Kupang maupun dari Jakarta. Ini merupakan penekanan Bapak Kapolri sehingga tidak ada keterlambatan tiba sampai di sini sehingga segera bisa di-install, di-setting semua perlengkapan terutama perlengkapan di command center ini karena ini sangat menentukan kita untuk bisa memantau, mengawasi dan memberikan perintah-perintah kepada anggota di lapangan. Nah, ini ada begini, kamu bertindak ini, ada begitu, kamu bertindak begini. Anggota pun melaporkan. Oh Pak, situasi sekarang di sini aman, situasi ini terjadi kemacetan dan sebagainya. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Joni waktu dan informasinya. Tentunya diharapkan dengan adanya KTT ASEAN 2023 ini berdampak positif begitu ya Pak kepada masyarakat Labuan Bajo. Sangat. Baik. Tentu saya sebagai Kapolda juga mendengar ya harapan-harapan dari masyarakat, penyampaian dari masyarakat bahwa masyarakat sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah menetapkan Labuan Bajo sebagai host daripada ASEAN Summit yang membawa dampak multiplier efek yang luar biasa bagi Labuan Bajo dan tentu ini ke depan kita yakin Labuan Bajo akan lebih booming lagi setelah ASEAN Summit ini. Itu yang diharapkan kita semua ya Pak, agar Labuan Bajo ini semakin booming dan dijadikan salah satu tempat destinasi pariwisata andalan dari masyarakat, tidak hanya dari dalam negeri namun juga dari luar negeri. Dan selain itu pemirsa, memang diharapkan bahwa adanya KTT ASEAN 2023 ini dapat mendorong pula roda perekonomian warga lokal Labuan Bajo. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Anatea Lita. Jasmine Rahmadi mengabarkan langsung dari Labuan Bajo. Terima kasih.